Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak dan abang kelas 5 Arifin. Hari ini kita akan belajar tema 8. Yang ini mengangkat tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3. Yang ini berkaitan dengan manusia dan lingkungan. Ya, sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepemahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, sebelum itu, kakak dan abang, ya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Air Terjun yang ini karangan dari A.T. Mahmud. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Nah, lagu yang kita bersama-sama nyanyikan tadi itu bercerita tentang air, ya. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Siapa yang tidak membutuhkan air? Pasti setiap hari kita butuh air ya, untuk keperluan seperti makan, mandi ya, membersihkan diri, memasak, sampai hewan pun itu kan kita membutuhkan minum ya untuk menghilangkan dahaga. Apalagi tumbuhan itu sangat membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Jadi air itu sangat bermanfaat sekali dan sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa hujan yang turun ke bumi sebagai rahmat yang diperlukan seluruh makhluk. Ya, jadi Allah itu bilang gini, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung, lagi maha terpuji. Quran Surah Asy-Syura ayat 28. Dari sini kita bisa tahu bahwasannya siapa sih yang menurunkan hujan? Allah kan? Allah yang menurunkan hujan. Oleh karena itu, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Caranya apa? Dengan senantiasa beribadah kepadanya, taat kepadanya, mentaati apa yang Allah perintahkan, dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Lalu kemudian, tentu kita bertanya ya, bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasannya air yang ada dalam kehidupan ini itu bisa ada karena apa? Tentu karena ada yang namanya siklus air, gitu ya. Jadi manusia itu selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air ini biasanya untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besar ya kebutuhan manusia akan air ini, kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami yang namanya siklus. Apa sih itu siklus? Siklus air adalah sirkulasi. Sirkulasi ini apa? Perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Dan ini terus-menerus dilakukan, tidak pernah berhenti. Dari mana? Dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Kita tentu bertanya-tanya ya, bagaimana sih sebenarnya proses siklus air ini? Ya,
Ternyata siklus air ini terjadi melalui proses penguapan. Nama kerennya adalah evaporasi. Lalu kemudian apalagi? Mengalami pengendapan, ya. Nama yang lebih kerennya adalah presipitasi dan pengembunan. Nama lainnya adalah kondensasi. Jadi ingat bagaimana proses siklus air dari penguapan, lalu kemudian ke pengendapan sampai akhirnya dia mengalami pengembunan. Ya. Nah, penguapan itu gitu ya. Itu terjadi di mana? Penguapan itu terjadi di laut, sungai, danau, ya. Kita tahu bahwasannya menguap itu adalah proses perubahan dari air menjadi uap air, ya. Nama lainnya adalah evaporasi yang diakibatkan oleh panas dari sinar matahari. Tumbuhan ternyata juga mengeluarkan uap air, ya. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung, ya, mengendap, ya, atau presipitasi sehingga akhirnya dia mengalami pengendapan menjadi uap air yang dia jenuh. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan dan terjadilah yang namanya pengembunan atau kondensasi. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Sampai kemudian air tanah itu akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau, sungai, gitu ya. Air hujan yang jatuh ke perairan misalnya ke sungai atau danau akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air ini kita dapat menyimpulkan, ya, sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Jadi abang dan kakak bisa melihat, ya, bagaimana prosesnya nih, ya. Dari mana? Ayo ingat, dari evaporasi. Kemudian apa? Mengalami yang namanya pengendapan. Lalu kemudian apa? Kondensasi. Sampai akhirnya dia menjadi titik-titik air nih, ya. Dari awan dia turun hujan, mengalir kemana? Mengalir ke tanah. Sampai akhirnya dia menjadi air tanah. Kemudian dari air tanah masuk ke sumur kita yang kita gunakan untuk mandi. Air hujan juga jatuh ke perairan seperti sungai, danau, laut. Lalu kemudian menguap kembali. Begitu seterusnya sampai terulang. Hingga akhirnya hari ini di bumi masih ada yang namanya air. Masya Allah kan? Nah, inilah kekuasaannya Allah. Nah, kemudian kita akan mengenal bagaimana beragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah ada rumah adat, namanya adalah Rumah Betang Uluk Palim. Rumah Betang Uluk Palim. Rumah betang. Betang itu artinya adalah panjang. Jadi kalau rumah betang artinya apa? Rumah panjangnya bisa dilihat, ya. Panjang sekali rumah betang ini. Jadi Uluk Palim terletak di Kapuas Hulu. Di mana itu? Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tingginya 5 sampai dengan 6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Ayo, siapa yang rumahnya sampai 53 gitu ya. Mungkin kita kalau punya rumahnya nggak sampai segini banyak, ya, gitu ya.
Nah, menurut data pada tahun 2007, rumah betang untuk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Wow, satu kampung ini ternyata yang menghuni rumah betang atau rumah panjang ini ya. Masya Allah. Nah, rumah betang ini pernah diperbaiki pada 1940-an. Kenapa? Karena terjadi kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai, Uluk dan sungai Nyabo akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, ya, pulang, rumah. Rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat, bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia yang ini berasal dari suku Dayak. Pada Sabtu 13 September 2014, malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Kita akan melihat ya bagaimana keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia yang lain. Indonesia tuh sangat kaya ya akan budayanya karena terdiri dari berbagai suku bangsa. Ya, kekayaan ini bisa dilihat dari mana? Dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, pakaian adatnya, kesenian daerahnya, ya. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Nah, kamu ya you all, abang dan kakak bisa melihat contoh-contoh tentang bahasa daerah. Misalnya saya, dalam bahasa Sundanya apa? Abdi. Dalam bahasa Jawanya kulo. Dalam bahasa Papua bagaimana? Sa gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di buku tema 8 halaman 18. Kemudian apalagi rumah adat. Abang kakak bisa melihat rumah dan adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini di mana? Di buku tema 8 halaman 19. Dan pakaian adat juga demikian ada di halaman 20. Begitu juga dengan kesenian daerah. Ada tarian-tarian dari berbagai daerah yang abang dan kakak bisa lihat di halaman 21. Jadi abang dan kakak itu akan melihat bagaimana luar biasanya keragaman budaya bangsa yang ada di wilayah Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam yang ini terdapat di Indonesia. Jadi kan masyarakat ini kan perlu bertahan hidup ya, makanya mereka perlu melakukan yang namanya usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jadi abang dan kakak bisa melihat ya, kalau yang ini nih, ini dia ada kontraktor-kontraktor untuk apa? Mereka menggali pertambangan, namanya adalah usaha pertambangan. Kalau yang ini abang dan kakak bisa lihat ya, ini namanya perikanan. Kalau yang ini perkebunan. Nah, kalau yang ini apa? Kita bisa melihat perkebunan juga. Jadi persawahan juga ada. Jadi banyak sekali ternyata jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Oke, sampai di sini saja ya video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.